Sahabat Marinho Evaf, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara mendapat kehormatan yang luar biasa karena kami berkesempatan untuk mewawancarai seorang tokoh besar di Maluku, tokoh rekonsiliasi antar umat beragama. Kemudian beliau sering mengeluarkan kritik-kritik yang pedas baik terhadap pemerintah, TNI Polri, bahkan kepada tokoh gereja sekalipun. Tokoh yang bagi banyak orang dianggap sebagai panutan, baik bagi umat Katolik sendiri maupun bagi seluruh umat beragama. Bukan cuma di Kabupaten Maluku Tenggara, tapi di seluruh Indonesia. Saya sapa dengan hormat Uskup Agung Keuskupan Agung Merauke, sekaligus Administrator Apostolik Keuskupan Amboina, Monsenyor Petrus Canisius Mandagi MSc. Salam sehat, Monsenyor. Salam sehat sekali. Terima kasih banyak. Sekali supaya sehat sekali. Siap, Monsenyor. Terima kasih banyak telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mewawancarai Monsenyor pada kesempatan ini. Monsenyor, mungkin bagi banyak umat Katolik kita sudah mengenal sosok Monsenyor Mandagi. Iya. Tapi bagi banyak umat lain, mungkin belum mengenal sosok siapa ini Monsenyor Mandagi. Mungkin Monsenyor bisa membagi sedikit cerita tentang kehidupan Monsenyor baik pada masa lalu sampai saat ini. Ya, saya dari keluarga di Manado, ya. Dari keluarga 6 bersaudara, 5 masuk biara, termasuk saya sendiri, dan 1 yang berkeluarga. Orang tua saya sudah meninggal karena sudah berumur dan meninggal. Keluarga saya sangat dididik atau sangat dipengaruhi oleh iman Kristen Katolik, karena papa dan mama sungguh seorang Kristen Katolik, dan mereka bukan hanya berbicara, mereka melaksanakan contoh. Jadi memberi contoh dan teladan. Dari papa saya mengambil sikap ketegasan. Papa itu tegas. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Tidak boleh miring kanan, miring kiri, tegas. Dari mama saya ambil kelembutan dari seorang ibu. Karena itu dalam diri saya sudah bersatulah satu prinsip ini, ya, yang sangat Kristiani dan Katolik, yang Kristus juga wartakan, ajarkan. Tetapi saya simpulkan dalam kata-kata bahasa Latin, ya. Kata-kata bahasa Latin ini, fortiter in re, suaviter in modo. Teguh di dalam prinsip, tetapi lembut dalam cara. Teguh dalam prinsip, lembut dalam cara. Jadi kalau soal prinsip jangan macam-macam. Itu papa punya itu. Lembut dalam cara itu mama punya itu. Jangan jangan kasar, ya. Mengampuni terlebih dan sebagainya. Jadi itulah boleh dikatakan siapakah saya itu, ya, dipengaruhi oleh apa yang saya bawa dalam keluarga, ya. Nah, tentu ini bertumbuh dan berkembang, ya, ketika saya mengikuti pendidikan SD, SMP, SMA di seminari, kemudian ya mendapatkan studi lanjut di Universitas Katolik Leuven, Belgia, di bidang teologi dogmatik. Sana juga tentu dengan pengalaman-pengalaman yang ada, ya, prinsip tadi semakin diinternalisasikan di dalam hidup saya, ya, sampai saat ini. Lalu apa yang menjadi motivasi Monsenyor sejak awal untuk menjadi seorang imam, pelayan umat? Ya, motivasi saya adalah mengikuti Kristus, yang diajarkan oleh orang tua. Orang tua itu beriman Kristiani, rajin ke gereja dan sebagainya. Mereka bangga kalau ada anak yang jadi pastor. Jadi pastor berarti mengikuti Kristus, toh. Nah, mereka bangga. Nah, saya ya mengalami hal ini dalam arti rumah kami di kampung di Kamangta
menjadi tempat tinggal pastor. Jadi belum ada pastoran, jadi rumah kami menjadi tempat tinggal pastor. Kalau pastor datang ke kampung, tinggal di rumah kami. Jadi saya sebagai anak menyaksikan ini dari dekat kehidupan pastor itu. Jadi ada rasa tertarik, saya suka seperti dia. Karena anak-anak biasanya ya mereka mengambil contoh. Mereka punya idealisme melihat pastor yang datang dengan kuda gagah. Masa depan saya haruslah demikian. Seperti itu. Makanya moto yang diambil Nil Nisi Christum. Ya itu, karena mengikuti Kristus. Tidak ada apa-apa lain selain Kristus. Monsinyur, di tahun 1999 terjadi tragedi kemanusiaan di Maluku. Tidak luput juga di Maluku Tenggara. Saat itu banyak orang mengetahui bahwa Monsinyur tampil sebagai seorang tokoh penengah, tokoh yang bisa merekonsiliasi umat beragama di Maluku. Kira-kira mungkin Bapak Uskup bisa menseringkan sedikit pengalaman itu. Ya memang sangat menyedihkan. Itu terlebih sebelum Paskah tahun 2000 ya. Sebelum Paskah terjadi itu tragedi besar. 99, kemudian 99 sudah di akhir, 2000 di awal, tapi kejadian di sini ya 2000. Oh 2000 ya Pak. Ya Paskah ya, kira-kira bulan Maret April di situ ya. Ya terjadi tragedi yang kita tidak boleh dikatakan harapkan dan tidak bisa terjadi di Maluku Tenggara karena Maluku Tenggara umat Kristen dan umat Muslim itu sangat bersatu, ya apalagi diikat oleh adat yang kuat. Tetapi toh provokator bisa menghancurkan persatuan ini. Itu hebatnya dari provokator. Ya dia bisa menghancurkan sebuah masyarakat di mana adat begitu kuat yang boleh dikatakan mempersatukan umat beragama di sini. Tapi toh hancur bangunan besar ini. Karena hebatnya dari provokator ini. Nah, bagaimana caranya saya untuk mendamaikan kembali? Satu prinsip saja. Saya membela kemanusiaan, bukan kekristenan, bukan kekatolikan. Jadi saya mengatakan manusia kalau dihancurkan tidak boleh. Kalau Muslim dihancurkan, saya akan bela Muslim. Kalau Kristen dihancurkan, saya akan bela Kristen. Kalau Katolik dihancurkan, saya bela Katolik. Karena kemanusiaan itu yang saya bawa. Dan ini yang diajarkan oleh setiap agama. Khususnya juga, termasuk juga umat Katolik. Kristus datang bukan untuk orang Katolik. Bukan untuk orang Protestan. Kristus datang untuk manusia. Jadi itulah yang saya perjuangkan, kedepankan. Jadi pada akhirnya, yang saya perjuangkan adalah damai. Damai karena sama-sama adalah manusia gambaran Allah, tidak boleh dirusakkan, tidak boleh dinodai. Gitu. Kita dapat informasi pada saat konflik itu sempat Bapak Uskup diancam. Ya, saya beberapa kali diancam juga ya, di sini dan di Ambon, diancam untuk dibunuh. Jadi ancaman pembunuhan bukan hanya terjadi di Merauke, di sini juga akan dibunuh oleh jihad. Karena ya sudah jihad tentu marah karena saya membangun perdamaian. Jihad tujuannya adalah merusak ini perdamaian, ya radikal. Jadi mereka mau menghancurkan masyarakat demi kepentingan mereka, kekuasaan mereka. Jadi bukan, menurut saya jihad bukan atas dorongan kebaikan, kemanusiaan, tidak, atas dorongan kekuasaan dengan mempergunakan kasihan ini agama Muslim. Yang menurut saya agama Muslim mengajarkan kebaikan. Rahmatan lil alamin. Jadi saya boleh dikatakan memperjuangkan hal ini, tentu mereka marah, kurang ajar. Ada orang jenis begini di sini, seperti yang terjadi di Papua sekarang. Kurang ajar dia dari Ambon sudah ada lagi di Papua untuk memperjuangkan perdamaian. Gitu. Betul. Monsinyur, saat ini Monsinyur dipercayakan oleh Tahta Suci untuk menduduki jabatan yang mungkin tidak dipikirkan oleh Monsinyur sendiri, menjadi Uskup Agung, Keuskupan Agung Merauke, sekaligus memang itu siapa mau pikirkan. Uskup Mandagi sudah berumur 71 tahun ketika diangkat, sekarang 72. Siapa mau memikirkan bahwa
masih akan dipercayakan lagi satu keuskupan agung lagi. Ya. Tidak ada, saya tidak bisa pikirkan ya, saya tidak harapkan, karena saya merasa sesudah 26 tahun saya di sini, saya sudah hampir saja mau pensiun, 3 tahun lagi. Jadi pasti saya pensiun di keuskupan Amboina ini, tidak lagi mendapatkan tugas lain. Tapi tiba-tiba terjadi bahwa Monsinyur Saklil meninggal, yang diangkat oleh Tahta Suci sebagai administrator. Saya langsung diminta kesediaan oleh Tahta Suci untuk menjadi administrator keuskupan agung Merauke, masih administrator, belum uskup agung. Jadi selama kurang lebih 2 tahun saya administrator, dengan harapan bahwa nanti ada uskup baru. Saya semua mempersiapkan kedatangan uskup baru saja, seperti Yohanes mempersiapkan Yesus datang. Tapi nyatanya Tahta Suci pilih saya untuk menjadi uskup agung di sini, dan di sini menjadi administrator. Kepercayaan yang luar biasa, Bapak Uskup ya. Sudahlah, kita menyerahkan diri, karena tiada lain selain Kristus. Saya ikut Dia. Jadi kalau Kristus mengatakan ke Papua, berangkat dengan gembira, senang. Bagi banyak orang yang mulia itu sosok yang sangat kritis, berbicara to the point, mengkritisi pemerintah, mengkritisi TNI Polri, mengkritisi banyak pihak, termasuk pernah viral tuh Bapak Uskup khotbah di Manado IED pada saat itu. Bagaimana sikap? Sebenarnya soal kritis itu tafsiran masyarakat saja. Karena saya bicara kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Tidak boleh tidak boleh dibiarkan, ditutup-tutupi. Karena kalau tidak, batu-batu pun akan berbicara kebenaran. Jadi saya sebenarnya bukan soal kritis, cuma soal kebenaran. Misalnya saya bilang, pejabat, kamu ke karaoke selalu, itu kebenaran toh? Jangan dusta. Ya benar. Saya bilang, pastor-pastor jangan pacaran. Saya bilang, benaran toh itu melawan hidup imamat atau umat. Kamu jangan mabuk. Itu melawan. Saya bilang saja. Atau jangan jual-jual tanah keuskupan kamu jual, kurang ajar juga. Itu kebenaran. Jadi memang ada orang lain karena takut menderita, takut disingkirkan, takut dilupakan, dia tidak berani lagi berbicara kebenaran. Tapi saya takut Tuhan Allah. Nanti saya akan diminta pertanggungan jawab. Kristus juga dia mati karena dia berani berbicara kebenaran. Dia katakan kepada Petrus, kau setan, mundur. Katakan kepada orang Farisi dan ini, kamu munafik semua. Dia berani. Yang mulia, di Maluku Tenggara punya tradisi adat istiadat yang sampai saat ini terus hidup. Lalu kemudian relasi antar umat beragama cukup baik. Bapak Uskup melihat ini seperti apa? Luar biasa, terlebih Ain dan budaya Maren. Disitulah terletak sebenarnya satu budaya yang diajarkan oleh setiap agama, yakni cinta kasih, persatuan, solidaritas, tanpa memandang suku, agama, dan sebagainya. Ini diajarkan oleh semua agama. Dan untungnya ada budaya ini. Kalau di Manado barangkali kita orang semua bersaudara. Sito Timoto, gitu. Kemanusiaan. Nah ini ada. Kita merasa hebat leluhur kita. Mereka sudah tahu bahwa akan terjadi pertikaian, percayaan, dan sebagainya. Seperti Yesus. Dia sudah tahu pasti para pengikut Yesus akan berkelahi nanti. Karena itu dia berdoa supaya mereka semua bersatu. Ut omnes unum sin. Sebenarnya budaya Maren, budaya Ain-Ain itu mengungkapkan doa Yesus supaya semuanya bersatu. Jangan berkelahi. Itu. Bapak Uskup melihat 3 huruf yang sering Pak Bupati ungkapkan. Apa? Adat, pemerintah, agama. Kira-kira bagaimana? Luar biasa itu. Disitulah letak kekuatan fundasi dari sebuah masyarakat yang terlebih ada di KEI ini. Adat, ikut adat, jangan kurang adat. Atau dengan kata lain beradab. Beradab. Agama, jangan menjadi kafir.
Ya, pemerintah ya sudahlah, perlu pemimpin dalam masyarakat yang mengatur masyarakat. Kalau tidak ada pemimpin bagaimana? Pemerintah pemimpin kita, mereka pelayan masyarakat. Karena itu saya sering kali serang kepada pemerintah. Karena apa? Anda punya status yang hebat melayani masyarakat, tapi nyatanya banyak yang bukan melayani tapi merusak masyarakat dan tidak memberi contoh dan teladan. Cuma karena suka kekuasaan, berkelahi ya, dan sebagainya. Bapak Uskup melihat konsep bonum commune terhadap kepemimpinan pemerintahan saat ini kira-kira bagaimana? Ya, saya rasa bagus karena prinsip dari Bapak Bupati Tahir Hanubun adalah keadilan. Saya ajarkan kepada beliau, Bapak ya berdirilah dalam keadilan. Keadilan itu artinya mencintai semua tapi proporsional. Kalau Katolik jumlahnya begini ya kasihlah menurut jumlahnya. Muslim kasihlah, Protestan begini. Itu adil, ya, proporsional itu semua. Jadi ya itu bagus juga toh. Ya. Nah, saya lihat pemerintah coba berbuat demikian supaya tidak terjadi kerusuhan, karena kerusuhan sumbernya adalah ketidakadilan. Ya. Memang ada yang rakus dalam arti cuma jumlah sedikit meminta lebih. Suka berapa pejabat orang ini kasih, itu kurang ajar itu pejabat begitu, ya, minta lebih apa supaya orang-orangnya dimasukkan di sana. Ya sudah sesuai ya dengan jumlah umat ya, supaya akhirnya ada keadilan. Nanti kemudian keadilan akan melahirkan juga perdamaian. Jadi ini harus ya, bagus ini pemerintah di sini menekankan hal itu. Dan kedua yang saya lihat, pemerintah di sini menekankan sesuai sejauh saya bicara dengan Bapak Bupati. Jadi marilah kita punya sense, punya perasaan. Kita, atau dengan kata lain, hiduplah menurut hati nurani. Jangan hati nurani sudah tumpul, sudah tahu bahwa orang menderita kita biarkan, kita lupakan. Sudah tahu bahwa kita sebenarnya sudah rakus, kita tetap rakus. Ya, sudah tahu ya sebenarnya harus hidup sebagai katakan orang Katolik, Protestan, Muslim yang baik, tetap hidup seperti orang kafir. Ya sudah tahu harus jadi suami yang baik, ya pergi karaoke terus, mabuk terus, judi terus dan sebagainya. Padahal anak-anak kasihan sudah menjadi korban. Nah itu harus ada sense. Ya, sense ya, ada perasaan ya, ada apalagi sense kemanusiaan, sense kekristenan, sense kekatolikan, atau sense sebagai orang Muslim yang mencintai sesama pasti. Izin Bapak Uskup, dulu tahun 2008 kebetulan saya bersama-sama dengan Bapak Bupati bertemu dengan Bapak Uskup di rumah keuskupan di Ambon. Pada saat itu, pada pernyataan pers, Bapak Uskup mengungkapkan ada 3 pesan buat Bapak Bupati saat itu. Keadilan proporsional, memperhatikan kei besar, dan ada satu saya mungkin agak lupa itu, Bapak Uskup. Bapak Uskup melihat sekarang kei besar seperti apa? Terbukti, jalan bagus, saya sudah lihat. Mau jalan dari Katlarat sampai lewat Waur. Watwar, luar biasa. Dulu tidak diperhatikan. Nah, mungkin karena ini daerah-daerah, maaf ya, daerah Kristen Katolik tidak diperhatikan. Yang kali juga di masa lalu juga ada diskriminasi. Yang diperhatikan hanyalah di daerah manakah? Daerah yang di atas itu ya, sebagainya tuh. Sekarang saya lihat ada perhatian untuk semua, termasuk juga di daerah selatan ya. Misalnya sudah ada listrik ya, sudah ada bisa ada 4G dan sebagainya. Karena itu saya marah, saya berteriak, ada satu kampung karena egoisnya mereka menghambat jalur listrik di sana. Saya bilang kamu murka Allah turun di sana. Dan mereka bertobat. Selamat bertobat. Terima kasih Anda sudah bertobat. Tapi saya mendengar masih ada yang coba-coba dengan sasi-sasi lagi. Sasi itu sudah dipakai sebagai alat politik, alat menekan pemerintah supaya kasih duit. Padahal sasi itu sebenarnya lahir dari
leluhur kita untuk membangun kebersamaan, untuk mempertahankan bonum komune. Gitu. Ya. Jadi adat untuk mempertahankan bonum komune. Berarti sejalan ya Bapak Uskup ya? Ya. Bapak Uskup, dalam banyak kesempatan Bapak Uskup sering memberikan penilaian terhadap sesuatu. Ya. Kalau saat ini saya meminta Bapak Uskup memberi penilaian kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat ini dari 1 sampai 10, kira-kira diberikan angka berapa? Ya. Jangan terlalu tinggi dulu. Jangan terlalu tinggi dulu. Ya. Bilang saja ya 7,5. 7,5 dulu ya. Sudah bagus tuh 7,5. Karena pemerintahan belum selesai kira-kira ya. Iya. Jangan nanti saya bilang 8 lantas jadi 2. Nah, sudah, tapi sudah ada tanda-tanda. Yang penting tidak di bawah 5 dan sebagainya. Iya. Karena semua sudah merasa ada keadilan dari pihak pemerintah. Oh, memang ada yang rakus, yaitu celaka kalau rakus, ya. Tapi banyak kesempatan juga Pak Bupati selalu menyampaikan bahwa apa yang kita kerjakan saat ini meneruskan pembangunan proses yang sudah. Kita menghargai pemerintah, harus menghargai pemerintahan yang lama juga. Tapi memang perlu pergerakan pembangunan yang terus berlanjut. Mesti ada istilahnya, ada kontinuitas, tetapi juga ada diskontinuitas. Ada perubahan baru. Cukup keras ini Bapak Uskup. Oh ya, masih keras sedikit. Izin Bapak Uskup, semalam di Rumat itu Pak Bupati dalam mengawali sambutannya mengutarakan kekaguman kepada Bapak Uskup. Beliau menyampaikan bahwa Bapak Uskup adalah panutan, role model lah bagi beliau. Kira-kira bagaimana? Ya, karena saya punya prinsip juga dalam hidup. Ada pepatah bahasa Latin, verba docent exempla trahunt. Kata-kata hanya mengajar saja, verba. Tetapi contoh itu menarik. Exemplum, ya. Trahunt, traktor itu dari kata terakhir. Menarik. Ya itu. Jadi ya kita kasih contoh, jangan banyak bicara, tapi contoh bagaimana. Ya, jadi itu menurut saya yang penting tindakan, perbuatan. Orang mengkritik kita, oke, itu benar. Tapi kritik itu akan habis kalau kita ada tindakan yang baik. Itu pengalaman saya. Saya juga banyak dikritik dari awal. Di intern gereja, pastor juga kritik, umat awam kritik, biar kritik. Tapi oke, tidak apa-apa. Kritik itu juga bagus, membuka wawasan saya. Terima kasih kamu kritik, kamu bikin saya pandai. Tetapi saya berbuat. Sesudah saya berbuat, sesudah 26 tahun, apa yang dikatakan oleh masyarakat umat Katolik? Jadi juga ya. Pastor-pastor ada, gedung-gedung ada. Padahal dulu kami mau usir dia sebenarnya. Ini orang Manado, pulang Manado. Sekarang mungkin mereka sayang juga. Umat juga menyayangi Bapak Uskup. Bukan cuma dari umat Katolik loh. Izin Bapak Uskup, 26 tahun mengabdi di Keuskupan Amboina. Mungkin tidak lama lagi Bapak Uskup melepas jabatan di administrator Keuskupan Amboina, kemudian definitif di Papua. Harapan buat uskup yang akan menggantikan Yang Mulia seperti apa? Ya, tentu saja saya pertama, Roh Kudus akan bekerja padanya. Jangan terlalu saya atur-atur saja, seolah-olah saya yang paling baik ya. Kalau dia dipilih pasti juga Roh Kudus memilihnya. Jadi menurut saya berdoa supaya uskup baru ikut Roh Kudus saja ya. Jadi orang Katolik yang baik, jadi pastor yang baik, jadi pemimpin yang baik, dan ya coba juga dengar-dengar nasihat. Coba boleh ya ingat nasihat dari uskupan lagi, karena mungkin yang akan jadi itu bekas ya murid saya. Ya dia ingat, jangan sombong. Nah, menurut saya jangan sombong. Saya nasihati juga, belum ada uskup baru, tapi ini sudah nasihat untuk uskup baru. Jangan sombong. Dan yang kedua, kalau ada pertentangan, uskup tampil di depan pendamai dan mengampuni. Kalau orang serang kepada uskup, jangan membela diri. Kalau benar ya bilang, tetapi cari-cari alasan. Tapi mengampuni orang-orang
yang pernah menyakiti uskup. Nah, saya juga mengampuni ya yang sakiti saya. Ya, mereka bertobat juga. Iya. Apa harapan Yang Mulia terhadap pemerintahan ini? Ya tentu harapan saya supaya pemerintahan ini menjadi pelayan masyarakat saja. Itu saja, singkat ya. Singkat ya. Masyarakat mengalami kesejahteraan dengan adanya pemerintahan ini. Bukan menjadi berkat untuk masyarakat, bukan menjadi kutuk, tapi berkat untuk masyarakat. Mungkin Bapak Uskup bisa memberikan pesan-pesan tidak hanya kepada umat Katolik, tetapi kepada seluruh umat beragama di Kabupaten Maluku. Ya, pesan saya jaga persaudaraan, jaga persatuan. Karena di mana ada persaudaraan, di mana ada cinta, di situ akan ada pertumbuhan dan perkembangan. Dan persaudaraan dan persatuan yang dijaga itu ya kembali ke agama masing-masing. Karena agama masing-masing mengajarkan cinta kasih, persatuan dan persaudaraan. Jadi jadilah orang beragama betul, bukan setengah-setengah memakai agama untuk kepentingan ya pribadi atau apalagi kekerasan atas nama agama. Itu paling berbahaya ya. Baik. Bapak Uskup, dalam pertemuan kita hari ini saya punya satu kalimat penting yang saya dapatkan dari wawancara kita pada hari ini. Teguh dalam prinsip, lembut dalam cara. Itulah yang menghantarkan Yang Mulia sampai ada pada posisi saat ini. Sahabat EVAV, wawancara kita pada hari ini dengan Yang Mulia Monsinyur Uskup Mandagi, Monsinyur Mandagi sudah bisa kita akhiri. Mungkin kita akan bertemu pada kesempatan lain dengan tokoh-tokoh yang lain yang bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.